Stay tune! Apakah teman-teman sudah siap? Hari ini, kelompok 4 akan berwisata ke Bukit Lawang. Di balik hijaunya pepohonan dan tenangnya aliran sungai, Bukit Lawang menyimpan luka yang nyaris tak terdengar. Selama bertahun-tahun, kawasan hutan tropis yang menjadi rumah bagi orang hutan Sumatera mengalami tekanan yang luar biasa. Penebangan liar, perambahan hutan, dan alih fungsi lahan menjadi ancaman yang nyata merampas ruang hidup satwa liar. Pohon-pohon tua yang ditebang, jalur migrasi satwa terputus, dan suara rantai gergaji menggantikan suara burung-burung yang ada di hutan. Orang hutan yang membutuhkan hutan lebat untuk hidup dan berpindah tempat, kini terisolasi dalam kantong-kantong kecil hutan, rentan terhadap pemburuan dan juga konflik. Di tengah sorotan dunia akan pentingnya konservasi, fragmentasi hutan di Bukit Lawang justru terus berlangsung. Dan jika hutan terus menyempit, maka hilanglah pula makna ekowisata yang selama ini menjadi kebanggaan kawasan Bukit Lawang. Bukit Lawang bukan hanya pernah terluka, ia juga pernah nyaris tenggelam. Banjir bandang Bahorok tahun 2003 menjadi titik yang kelam dan tak terlupakan. Ratusan rumah hancur, puluhan nyawa melayang, dan kawasan wisata lumpuh total. Banyak yang menyebut bencana alam, tetapi nyatanya itu adalah bencana ekologis. Hutan di hulu yang rusak tak mampu menahan derasnya air. Apa yang terjadi saat itu adalah alarm keras. Namun, tak semua mendengarkannya. Hari ini, ancaman baru datang dalam bentuk yang lebih halus. Pariwisata tak terkendali. Kunjungan wisatawan meningkat lebih dari 40% dalam 5 tahun terakhir menurut data dari BPS. Tetapi, pertumbuhan ini datang bersama sampah yang menumpuk, jalur trekking yang rusak, dan penginapan yang melanggar batas konservasi. Aliran sungai Bahorok mulai keruh, tumpukan plastik, suara kendaraan, dan jejak konsumsi manusia mulai mengikis keaslian alam. Jika tidak segera dikendalikan, maka Bukit Lawang tidak hanya kehilangan indahannya, tetapi jati dirinya sebagai simbol harmoni antara manusia dan hutan. Berwisata seringkali dianggap sebagai pelarian, menikmati alam, melepas penat, lalu kembali pulang. Tapi pertanyaannya, apa jejak yang kita tinggalkan setelahnya? Di Bukit Lawang bukan hanya destinasi, ia adalah ekosistem hidup yang rapuh. Di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan, tekanan terhadap lingkungan, budaya lokal, dan ekonomi masyarakat menjadi semakin nyata. Inilah mengapa konsep pariwisata berkelanjutan menjadi penting. Sebuah pendekatan yang melihat pariwisata bukan hanya dari sekedar hiburan, tetapi dari sebagaimananya sistem yang harus diseimbangkan dalam 3 pilar utama, yaitu lingkungan hidup yang harus dilindungi dan dijaga keberlanjutannya, sosial budaya yang perlu dilestarikan dan tidak tergerus modernisasi, ekonomi lokal yang harus adil dan merata manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Dan melalui pendekatan ini, wisatawan bukan hanya datang untuk menikmati, tetapi belajar, menghargai, dan berkontribusi. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO, pariwisata berkelanjutan adalah kegiatan wisata yang mempertimbangkan keseimbangan 3 hal penting, yaitu lingkungan hidup, keberlanjutan sosial budaya, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Untuk mengembangkan destinasi wisata yang ideal, ada 4 komponen penting yang harus berjalan seimbang, yaitu atraksi, amenitas, aksibilitas, dan hospitality. Artinya, wisata yang baik bukan hanya untuk memanjakan mata, tetapi juga menjaga hutan tetap utuh, budaya tetap hidup, dan masyarakat lokal tetap sejahtera. Pariwisata berkelanjutan mendorong kita untuk lebih dari sekedar pengunjung, tetapi menjadi penjaga, penyambung, dan pendukung kehidupan di tempat yang kita datangi. Lalu, bagaimana teori ini bekerja ketika kita menempatkannya pada Bukit Lawang? Dari sisi ekonomi, pariwisata memang telah menciptakan mata pencarian baru, dari pemandu wisata, penginapan rumahan, hingga penjual souvenir. Namun, manfaatnya belum merata. Banyak warga lokal hanya mendapat bagian kecil dari keuntungan yang berputar.
Tanpa sistem ekonomi wisata yang inklusif, potensi pemberdayaan pun menjadi terbatas. Secara sosial, Bukit Lawang adalah ruang hidup budaya lokal, khususnya masyarakat Karo dan Melayu. Tapi arus wisata juga membawa perubahan gaya hidup, naiknya harga tanah, dan konflik pemanfaatan ruang. Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka pariwisata justru akan menggerus identitas lokal. Sementara pada dimensi lingkungan, masalahnya semakin mendesak. Sampah wisatawan menumpuk di sekitar Sungai Bahorok, ekosistem hutan terganggu, dan ruang hidup orangutan makin terfragmentasi. Tanpa pengaturan daya dukung kawasan dan edukasi wisata ramah lingkungan, keindahan Bukit Lawang bisa menjadi kenangan yang perlahan memudar. Teori ini juga mengingatkan kita pada 4 komponen penting pariwisata, yakni atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan hospitality. Atraksi Bukit Lawang sangat kuat. Hutan tropis, Sungai Bahorok, dan orangutan Sumatera. Tapi atraksi alam ini justru paling rentan rusak bila tidak dijaga. Interaksi yang terlalu dekat dengan satwa atau aktivitas yang tak terkendali bisa berdampak jangka panjang. Amenitas atau fasilitas pendukung memang semakin banyak, tapi belum semuanya berwawasan lingkungan. Beberapa penginapan belum memiliki pengelolaan limbah yang baik, dan tata ruang bangunan mulai mendekati zona rawan. Aksesibilitas menuju Bukit Lawang masih menjadi keluhan. Infrastruktur jalan dari Medan belum optimal, terutama pada musim hujan. Tanpa transportasi yang aman dan berkelanjutan, potensi wisata bisa terhambat. Dan yang terakhir, hospitality. Keramahan warga lokal adalah kekuatan yang belum tergantikan. Namun masih dibutuhkan pelatihan dan juga pendampingan agar pelayanan wisata tidak hanya ramah, tetapi juga profesional, aman, dan juga berbasis budaya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Secara jelas menegaskan bahwa pariwisata harus berbasis pada prinsip keberlanjutan lingkungan, pelibatan masyarakat, dan keadilan ekonomi. Lalu ada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 yang mengatur standar destinasi pariwisata berkelanjutan, yang menyusun indikator yang harus dipenuhi mulai dari pengelolaan kawasan, konservasi alam, pelestarian budaya, hingga distribusi manfaat ekonomi yang merata. Adanya regulasi pariwisata ini untuk melindungi alam dari eksploitasi dan keanekaragamannya, baik itu di Bukit Lawang atau wisata lainnya. Bukit Lawang adalah surga kecil yang diwariskan alam untuk kita jaga, bukan sekedar dinikmati. Keindahannya tak tergantikan, tapi rapuh jika kita abai. Apa artinya ribuan kunjungan jika sampah terus menumpuk di tepi sungai? Apakah kita punya komitmen untuk menjaga dan mengembangkannya? Pariwisata berkelanjutan bukan tugas satu pihak. Ia adalah ruang kolaborasi antara pemerintah yang bijak, pelaku usaha yang bertanggung jawab, wisatawan yang sadar, dan masyarakat lokal yang diberdayakan. Karena masa depan Bukit Lawang tidak ditentukan oleh beberapa banyak orang yang datang, tetapi oleh bagaimana mereka datang, untuk apa mereka datang, dan apa yang mereka tinggalkan. Jika kita semua bergerak, maka hutan akan tetap hijau, sungai akan tetap jernih, dan keramahan Bukit Lawang akan tetap hidup. Bukan hanya hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang.